Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'da amma ba'du. Pemirsa Al-Hikmah Studio yang berbahagia, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya kita masih disempatkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan kali ini. Sholawat bertangkaikan salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya setiap sebuah ibadah memiliki dua potensi yang selalu beriringan satu sama lainnya. Satu sisi sebuah ibadah mungkin akan menjadi ladang pahala yang akan kita panen di kampung akhirat nanti. Tapi di sisi lain, jika kita tidak memenuhi adab, aturan, dan syaratnya, maka bisa jadi sebuah ibadah justru malah menjadi sebuah fitnah bagi kita di akhirat nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimanakah dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan? Terdapat dalil yang mengingatkan kita tentang bahayanya orang yang berpuasa jika tidak memenuhi adab dan aturannya. Terdapat dalil yang pertama, Rasulullah SAW telah memberikan prediksi bagaimana banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Beliau bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'u, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila suhru." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, yakni tarawih, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang saja. Kaum muslimin yang berbahagia, rasanya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapatkan kecelakaan yang semacam itu. Terdapat 4 kesalahan. Orang yang berpuasa bisa mencerminkan diri mereka ke dalam dosa dan kehinaan. Di antaranya yang pertama, mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat populer di telinga kita, di mana hadis tersebut yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Maka orang yang berpuasa tanpa keikhlasan ibaratkan surat perjanjian tanpa stempel dan materai, menjadi tidak berguna dan sia-sia begitu saja. Bahkan banyak orang yang berpuasa dengan semangat, tetapi bukan karena kewajiban, melainkan untuk diet dan menurunkan berat badan. Sesungguhnya jika itu tidak dihapus dalam hati kita, maka itu akan mengotori keikhlasan ibadah puasa Ramadan kita. Yang kedua, mereka yang berpuasa tanpa ilmu. Yang ketiga, mereka yang berpuasa hanya dari makan, minum, dan berhubungan badan semata. Mereka merasa dengan itu mereka sudah memenuhi ketentuan dan tuntunan-tuntunan puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, lalu dia beramal dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang terakhir, yakni yang keempat, mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kemalasan. Dalam arti mereka tidak menyadari bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Dan mereka tidak memahami bahwasannya bulan Ramadan bukan hanyalah bulan berpuasa saja, tetapi lebih di mana bulan Ramadan adalah bulan musim kebaikan yang disyariatkan amal kebaikannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang bulan yang sangat mulia ini, yang artinya di mana bulan ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga, dan setan-setan dibelenggu. Kaum muslimin yang berbahagia, yang termasuk golongan ini adalah orang yang tarawih lagi. Kaum muslimin yang berbahagia, yang termasuk golongan ini adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa, tapi tidak menjalankan ibadah tadarus, tarawih, dan bertilawah. Lalu mereka tidak menyempatkan diri mereka untuk beriktikaf di masjid. Mereka hanya berpuasa dan menjadikan puasa mereka untuk bermalas-malasan di siang hari dan makan pesta pora di malam hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terhindar dari larangan Rasulullah dan Allah menjauhkan kita dari 4 golongan yang berpuasa tanpa pahala. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya itu datang dari saya dan bila ada lebihnya itu datang dari Allah. Billahil wal taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.